Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah yang dicintai Allah. Bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kebaikan, sehat walafiat, penuh dengan semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama. Kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa anak-anak dijabah Allah sehingga kalian dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmu yang kalian pelajari hari ini dan hari-hari selanjutnya, serta dijadikan ilmu kalian menjadi ilmu yang berkah manfaat fid dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Anak-anak solih-solihah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 dengan materi pokok Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Adapun pembelajaran pada pertemuan ini adalah setelah siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian dan jumlah Asmaul Husna dengan benar. Yang kedua, mampu melafalkan Asmaul Husna Al-Qudus, As-Salam, Al-Khaliq dengan benar. Yang ketiga, mampu menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Qudus, As-Salam, Al-Khaliq dengan benar. Dan yang keempat, mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qudus, As-Salam, Al-Khaliq dengan benar. Anak-anak, apa kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Kalian sudah sering mendengar nadzuman Asmaul Husna, bahkan banyak yang sudah hafal. Sering kalian baca ketika di TPQ, ketika di pertemuan-pertemuan yang mengandung tholabul ilmi, sering dibacakan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Untuk mengetahuinya, mari kita nyanyikan lagu berikut ini dengan nada Naik Dilman dan isinya tentang Asmaul Husna. Pernah dengar lagu Naik Dilman nggih? Nadanya begini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. 1, 2, 3. Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Al-Qudus artinya Allah yang maha suci. Al-Khaliq artinya yang maha pencipta. As-Salam artinya maha penyelamat. Ayo siapa mau membaca, dapat pahala, bisa masuk surga. Ayo siapa mau membaca, dapat pahala, bisa masuk surga. Dari lagu ini kalian bisa mengerti apa pengertian Asmaul Husna. Yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Sedangkan jumlah Asmaul Husna semuanya 99 dan terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kita pelajari ada 3, yaitu Al-Qudus, Al-Khaliq, dan As-Salam. Anak-anak, membaca Asmaul Husna selain mendapat pahala dan dijanjikan Allah masuk surga, Asmaul Husna sangat baik untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya. Jadi insya Allah jika Asmaul Husna dibaca dalam doa, maka doanya mustajabah. Amin Allahumma amin.
anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Sekarang apa arti dan makna Asmaul Husna? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti Allah Maha Suci. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari sifat-sifat yang tidak baik, dari sifat-sifat yang jahat, suci dari segala hal yang negatif. Artinya Allah Maha Sempurna. Maka wajib bagi kita sebagai hamba Allah untuk memahasucikan Allah. Memahasucikan Allah merupakan suatu ibadah, anak-anak. Akan mendapat pahala yang luar biasa dari Allah. Bagaimana cara memahasucikan Allah? Yaitu dengan salah satu cara membaca kalimah tasbih yang berbunyi Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Itu tasbih yang sangat pendek sekali dan mudah dihafal. Coba kita ulang kalimat tasbih yang pendek ini. Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Atau pakai tasbih yang panjang yang sering kalian dengar pada nadzuman-nadzuman di masjid. Ya. Coba kita ingat kembali nada-nadzumannya, tasbih panjang. Dengarkan ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Enak ya? Bisa kalian nyanyikan atau nadamkan di setiap saat di tempat-tempat yang baik. Ketika sambil nonton TV juga boleh, sehingga kita beraktivitas apapun bisa mendapatkan nilai ibadah karena telah membaca tasbih memahasucikan Allah. Yang kedua anak-anak yaitu Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Sekali lagi, yang menciptakan atau Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Khaliq. Sedangkan yang diciptakan Allah disebut makhluk. Seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini adalah makhluk. Ada makhluk yang tampak, ada makhluk yang tidak tampak. Ada makhluk yang hidup, ada makhluk yang tidak hidup. Makhluk yang tampak, makhluk yang dapat dilihat dengan mata kepala kita. Contoh, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, dan sebagainya yang tampak oleh kita. Sedangkan yang tidak tampak, yang sering disebut sebagai makhluk gaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Contoh, apa anak-anak? Setan atau iblis, jin, malaikat, okay? Makhluk yang hidup, makhluk yang punya nyawa atau makhluk yang berkembang biak. Contoh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Makhluk mati, makhluk yang tidak bernyawa, banyak sekali. Batu, air, dan lain-lain. Sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, semua makhluk yang ada di alam semesta ini wajib hukumnya mengabdi kepada Allah. Kita manusia, bagaimana cara mengabdinya? Dengan beribadah kepada Allah. Rajin sholat, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, membantu orang tua, menolong orang lain, dan sebagainya. Perbuatan yang baik adalah perbuatan ibadah, perbuatan yang diperintahkan Allah. Dapat difahami anak-anak? Kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu Asmaul Husna As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha memberi keselamatan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan setiap hambanya dari berbagai kesulitan, dari berbagai masalah. Jadi yang dapat menyelamatkan hamba-hambanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita berhak, wajib, tidak hanya berhak tapi wajib, selalu memohon pertolongan, selalu memohon keselamatan hanya kepada Allah. Dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu. Agar kita diselamatkan Allah dari segala macam kesulitan dan musibah. Apalagi di saat ini, masa pandemi, masa virus, kita sering berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan, dijauhkan dari segala macam wabah dan bala yang ada di saat ini. Sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan selamat di dunia dan selamat kelak di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah makna dan arti 3 Asmaul Husna yang diajarkan di kelas 2. Kalian ulang lagi nanti di buku paketmu, dibaca materi yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Qudus, Al-Khaliq, dan As-Salam agar lebih paham. Dan untuk lebih paham dan jelasnya lagi, bisa bertanya pada Bu Guru atau Pak Guru melalui WA kelas. Gitu anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, ada tugas untuk kalian semua. Yang pertama, lafalkan 3 Asmaul Husna tadi, Al-Qudus, Al-Khaliq, dan As-Salam beserta artinya secara berulang-ulang sampai hafal. Setelah hafal, divideokan dan dikirim ke WA guru agama. Yang kedua, kerjakan lembar kerja yang di-share di grup kelas dengan menyalin soalnya dan jawaban, difoto, dikirim ke WA guru agama. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.